Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Aulia Durkis dari NIM 1900522083, Prodi D3 Akuntansi kelas A1. Kali ini saya akan menjelaskan dari tugas 6 saya, mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah, yaitu tentang praktikum persediaan. Kali ini saya akan membahas tentang soal Mills Company dan Bradford Machine Company. Untuk soal pertama yaitu Mills Company. Mills Company didirikan pada 1 Desember 2009. Informasi berikut tersedia di catatan persediaan Mills untuk produk zone. Bisa dilihat di sini. Perhitungan persediaan fisik pada 31 Maret 2010 menunjukkan terdapat 1.500 unit. Pertanyaannya adalah, buatlah jadwal untuk menghitung persediaan akhir 31 Maret 2010 berdasarkan masing-masing metode persediaan berikut. Bulatkan sampai 2 desimal. Yang pertama dengan metode FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga rata-rata tertimbang. Baiklah, saya akan langsung ke jawabannya. Pertama-tama, saya pindahkan informasi tadi ke slide jawaban. Di sini terdapat pada tanggal 1 Januari 2010 persediaan awalnya itu sebesar 600 unit dengan biaya per unit $8. Pada pembeliannya ada tanggal 5 Januari 2010 sebanyak 1.100 unit dengan biaya per unitnya $9. 25 Januarinya 1.300 unit dengan biaya per unitnya $10. 16 Februarinya 800 unit dengan biaya per unitnya $11. 26 Maret 2010 ada 600 unit, biaya per unitnya adalah $12. Maka dapatkan total persediaannya sebanyak $4.400. Karena sudah diketahui persediaan awalnya, persediaan yang pada informasi keterangan soal yaitu pada 31 Maret 2010 itu ada 1.500 unit yang belum terjual, maka persediaan yang terjualnya adalah 2.900 unit. Baiklah, saya akan langsung saja ke jawabannya dengan metode FIFO. FIFO ini adalah metode first in first out. Dalam penerapan metode FIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Dari sini sudah ketahuan bahwa metode first in first out itu adalah tanggal pertama itu yang tanggal pertama dijual. Berarti untuk kan sudah diketahui berapa persediaan terjualnya 2.900 unit, maka hitungannya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal berapakah yang persediaannya habis terjual sebanyak 2.900 unit. Ya benar, sampai tanggal 25 Januari. Dan di tanggal 25 Januari ini ada bersisa 100 unit yang masih belum terjual. Maka ini akan dimasukkan dalam metode FIFO, yaitu sebanyak 100 unit. Dan dikali dengan biaya per unit yang tadi di keterangan informasi soal yaitu sebanyak $10. Dapatnya $1.000. Untuk tanggal 26 Maret dan 16 Februarinya tetap seperti kayak informasi soal karena emang semua unitnya belum terjual. Dikalikan dengan biaya per unitnya dapat total biayanya semuanya. Maka dapatlah persediaan akhirnya sebanyak 31 Maret 2010 yaitu unitnya sama dengan soal tadi 1.500 unit dengan total biayanya untuk kali ini metode FIFO-nya adalah $17.000. Untuk metode LIFO, last in first out. Dalam penerapan metode LIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang baru atau terakhir masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Dari sini sudah kita ketahui bahwa LIFO ini yang keluar adalah jadi yang pertama untuk dijual. Berarti hitungannya dari paling bawah. Kalau dari keterangan soal, paling bawahnya adalah 26 Maret. Berarti dari 26 Maret sampai tanggal berapakah yang habis terjual dengan 2.900 unit? Ya, sampai tanggal 5 Januari. Di tanggal 5 Januari inilah nanti bersisa sebanyak 900 unit yang masih belum terjual. Dikali dengan unit cost-nya,
$9 dengan dapat total cost-nya tanggal 5 Januari itu sebanyak $8.100. Untuk tanggal 1 Januarinya tetap utuh, yaitu sebesar 600 unit dikali unit cost-nya adalah $8. Dapat total cost-nya adalah $4.800. Maka persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2010 didapat unitnya tetap $1.500 dengan total cost-nya adalah $12.900. Untuk yang terakhir, rata-rata tertimbang. Dalam penerapan metode rata-rata tertimbang, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Jadi, persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan rata-rata yang masuk. Berarti, informasi di soal itu semuanya dimasukin di sini. Dan total unitnya harus tetap 4.400 karena semua tanggal masuk dan dibagi dengan 4.400 nanti pada akhirnya. Dapat total cost tadi dari tanggal 1 Januari sampai 26 Maret 2010 itu total cost-nya sebesar $43.700. Jadi untuk mencari jumlah biaya rata-rata tertimbang itu sama dengan total biaya kos keseluruhan dibagi dengan seluruh unit dari tanggal 1 Januari sampai 26 Maret 2010 sebesar 4.500 unit. Dapatnya adalah $9,93. Untuk mencari persediaan akhir 31 Maret 2010, 1.500 yang ada pada keterangan soal dikali dengan total jumlah biaya rata-rata tertimbang, maka didapatlah persediaan akhirnya sebesar $14.897,73. Baiklah. Baiklah, kita langsung saja ke soal kedua, yaitu Bradford Machine Company. Bradford Machine Company memiliki akun buku besar untuk setiap kelas persediaannya. Bradford mendebitkan akun tersebut untuk setiap peningkatan selama periode dan mengkredit akun untuk setiap penurunan. Transaksi di bawah ini berhubungan dengan akun persediaan bahan baku yang didebit untuk pembelian bahan baku dan dikreditkan untuk bahan baku yang digunakan. Jadi di sini saya langsung aja jawab apa jurnalnya dan jawaban jurnalnya. Tapi sebelumnya dari soal ini pertanyaan yang diminta adalah buatlah jurnal umum yang diperlukan untuk mengoreksi pada tanggal 31 Desember 2010 dengan asumsi bahwa buku belum ditutup. Untuk tanggal 1, untuk pertanyaan pertama, faktur senilai 8.100 pounds termin FOB destination diterima dan masuk gudang 2 Januari 2011. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 28 Desember 2010. Berarti untuk jurnalnya itu pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu persediaan bahan baku di debit sebesar 8.100 pounds dengan dikreditnya yaitu utang usaha sebesar 8.100 pounds. Pertanyaan kedua, bahan baku seharga 7.300 pounds dikembalikan ke pemasok pada tanggal 29 Desember 2010 dan dikirimkan secara FOB shipping point. Letter tersebut dicatat pada tanggal tersebut, meskipun bahan baku tidak diharapkan untuk sampai ke lokasi pemasok hingga 6 Januari 2011. Maka pada untuk soal yang kedua, 31 Desember 2010-nya, karena dia masih belum sampai, berarti tidak ada jurnal umum ya, jurnal penyesuaiannya berarti. Untuk soal ketiga, bahan baku seharga 28.000 pounds dikirimkan secara FOB destination
tidak dicatat masuk pada tanggal 31 Desember 2010 karena mereka masih berada di gerbong kereta api di pihak perusahaan pada tanggal tersebut belum dibongkar. Berarti untuk soal ketiga, keterangannya adalah persediaan bahan bakunya di debit yaitu sebesar 28.000 pounds 28.000 pounds dengan dikreditnya yaitu utang usahanya sebesar 28.000 pounds. Untuk pertanyaan keempat yaitu faktur senilai 7.500 pounds termin FOB shipping point diterima dan masuk tanggal 30 Desember 2010. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 4 Januari 2011 dan Bill of Lading menunjukkan bahwa barang tersebut dikirimkan tanggal 2 Januari 2011. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu utang usahanya di debit sebesar 7.500 pounds dan persediaan bahan bakunya di kredit sebesar 7.500 pounds. Untuk soal yang kelima, bahan baku seharga 19.800 pounds diterima pada 30 Desember 2010. Tetapi tidak ada jurnal yang dibuat untuk bahan baku tersebut karena bahan baku dipesan melalui pengiriman tertentu setelah tanggal 10 Januari 2011. Berarti jurnal terakhirnya itu tanggal 31 Desember 2010, persediaan bahan bakunya di debit sebesar 19.800 pounds dengan utang usahanya di kredit itu sebesar 19.800 pound. Dari sini jumlah total debit dan kredit dari jurnal umumnya itu sebesar 63.400 pounds. Sekian dari presentasi saya tentang soal Mills Company dan Bread Formation Company. Maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.